Sabtu dini hari pada akhir November 2024 di saat satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan tengah tertidur lelap. Seorang remaja berusia 14 tahun nekat mengambil pisau di dapur rumahnya lalu menghunuskan ke ayah dan ibunya yang tengah tertidur pulas di kamarnya. Ayahnya menjadi korban pertama yang dihabisi pelaku. Setelah itu sang ibu yang terbangun juga ikut ditusuk oleh pelaku, namun berhasil selamat karena tusukan pelaku tidak mengenai tubuh yang mematikan. Sang ibu lalu teriak sementara ayahnya lari ke lantai dasar untuk menyelamatkan diri. Mendengar suara keributan, sang nenek terbangun keluar dari kamar lalu pelaku juga menikam si nenek. Nyawa ayah dan nenek tidak dapat diselamatkan karena kehabisan darah. Sementara sang ibu sempat melarikan diri meski kondisinya kritis. Pelaku berhasil dibekuk polisi dan dijadikan tersangka. Hasil interogasi awal pihak kepolisian, pelaku mengaku mendapat bisikan goib. Mirisnya sudah mulai banyak kasus serupa yang bermunculan. Kasus anak bermasalah dengan hukum dari tahun ke tahun terus meningkat. Keluarga seharusnya menjadi tumpuan hidup seorang anak. Namun sejumlah anak meninggalkan keluarga dan berkonflik dengan hukum. Mengapa anak tega membunuh orang tua? Saya Anisha Dasuki, inilah Inside Story. Sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya terus kan kayak. Akhir November 2024, warga perumahan Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dikejutkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sang anak tega menikam ayah dan neneknya hingga tewas serta melukai ibunya hingga kritis. Warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelaku membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam. Pelaku juga sempat melukai ibunya, namun korban berhasil kabur. Usai melakukan perbuatannya, pelaku sempat kabur, namun berhasil diamankan petugas keamanan perumahan. Polisi dari Mapolsek Cilandak dan Polres Metro Jakarta Selatan kemudian melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Awalnya kata dia, kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Berarti nah yang masih selamat ibunya. Yang dilakukan oleh seseorang yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2 yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke rumah sakit Fatmawati dalam keadaan luka berat. Belum diketahui motif dari aksi keji pelaku. Pelaku diamankan di Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jenazah ayah dan nenek korban pembunuhan anak berusia 14 tahun diautopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan. Autopsi kedua jenazah dilakukan di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Usai proses autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, dimakamkan di pemakaman keluarga Bogor. Sedangkan RN, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir.
Sementara itu para pelaku dalam keadaan kritis, maksud kami ibu pelaku dalam keadaan kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ruth Megawati, korban tewas dari aksi brutal sang cucu, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada 30 November usai diautopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Almarhumah berusia 69 tahun dimakamkan satu liang lahat dengan sang suami. Sejumlah kerabat dan tetangga yang mengenal almarhumah hadir untuk melepas ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu polisi menggelar olah TKP kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi hingga kini terus menggali apa sebenarnya yang menjadi motif pelaku. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah. Olah TKP digelar merupakan lanjutan dengan menurunkan tim Inafis. Polisi menyebut telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Kendati demikian, polisi belum dapat membeberkan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Polisi pun memeriksa urin pelaku. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan. Kenapa, mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. Sebelumnya warga perumahan Taman Bona Indah Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur. Dalam peristiwa ini 2 orang tewas di lokasi kejadian. 2 jenazah korban yaitu ayah dan nenek pelaku ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan saat ini masih kritis di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai menusuk anggota keluarganya, pelaku melarikan diri hingga akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan perumahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dalam olah TKP lanjutan, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung turun langsung untuk memimpin. Garis polisi terpasang di area depan pagar rumah. Dalam olah TKP ini, Polres Metro Jakarta Selatan juga menerjunkan tim Inafis. Pelaku yang masih remaja 14 tahun diduga membunuh ayah dan neneknya menggunakan senjata tajam jenis pisau. Pihak Polres memeriksa 5 saksi dalam kasus ini yang merupakan petugas keamanan perumahan Bona Indah. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau dapur yang diduga sebagai alat pelaku melancarkan aksinya. Pelaku ditangkap dan diperiksa di Polsek Cilandak. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP, serta keterangan 6 saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita dalami, kemudian
kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam kondisi stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka. Saat ini masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan. Sementara itu, usai kejadian dan mengamankan pelaku, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP, polisi menerjunkan tim Inafis. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor. Sementara RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi mematahkan dugaan adanya indikasi depresi dan jeratan judi online terhadap MAS, remaja pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Jakarta Selatan. Penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku dalam menjalankan aksinya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini, penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia, kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Setelah sempat syok selama berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS perlahan membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal.
Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal, ya, dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, salah satu perwakilan keluarga besar korban pembunuhan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku dibesarkan dalam keluarga yang penuh kehangatan. Ia juga menyebut pelaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan seorang anak berusia 14 tahun terhadap ayah dan neneknya telah mengejutkan banyak pihak. Salah satu keluarga korban, Angga, mengaku tidak menyangka pelaku MAS melakukan tindakan keji. Angga yang merupakan sepupu APW, ayah pelaku yang tewas, mengungkapkan selama ini keluarga yang bertempat tinggal di kawasan Bona Indah, Jakarta Selatan tersebut memiliki hubungan keluarga yang hangat satu sama lain. Angga juga mengungkapkan hubungan antara ayah dan pelaku terbilang akrab. Meski begitu, Angga tidak menampik jika pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka tergolong sosok yang cukup pendiam. Perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih gitu. Anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya. Cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan. Sementara itu, saya ditetapkan sebagai tersangka. MAS dititipkan di Lembaga Penitipan Anak Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Amrina Rida, Indra Purnama, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat miris banyak orang. Apalagi terduga pelaku MAS dikenal sebagai sosok yang baik dan juga berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS sudah menginjak kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya, pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala tuh beli bakso ke saya. Tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di Masjid Al-Falah Bona Indah, Taman Bona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian juga dengan warga yang lain. Beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama.
Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku, anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Hoiri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore lalu. Kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS, terduga Menteri Arifah mengatakan pelaku pembunuh ayah dan neneknya serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun itu mengaku sangat menyesali perbuatannya. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma berat. Saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Pemirsa, konflik lama yang terpendam dalam keluarga hingga faktor luar dinilai pakar bisa memicu motif pembunuhan oleh remaja MAS. Inside Story segera kembali. Dari saksi menjadi tersangka. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya, terus kan kayak. Keluarga MAS menyebut kasih sayang keluarga bagi pelaku berlebih. Pasalnya pelaku adalah anak tunggal dalam keluarga. Polisi juga masih menunggu pulihnya sang ibu karena keterangan dari ibu dinilai bisa membuka seterang-terangnya motif di balik aksi pelaku. Yang berkonflik dengan hukum masih dengan psikiater ya, dari Apsitol, dari Asosiasi Psikologi Forensik mana. Dari stabilnya anak yang berkonflik dengan hukum, oleh karena itu keterangannya kita sudah dapat. Itu Mbak, jadi kemarin semalam juga kita menetapkan sebagai tersangka itu. Karena memang keterangannya jelas ya, alat bukti sudah kita dapat, 2 alat bukti sudah cukup untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Saksi-saksi terutama dari tantenya yang dekat ya, tantenya dari adik ayahnya. Jadi dia seperti biasa orang tuanya, malah berlebih kalau menurut dari tantenya. Dia kasih sayangnya karena apa? Karena memang anak tersebut tunggal, satu-satunya anak ya. Jadi memang tercurah perhatiannya kepada satu orang. Itu Mbak. Setelah dia ditanya keadaan ibunya, bapaknya, kemudian dari neneknya, dia menangis. Itu yang betul-betul dia menyesal sekali telah melakukan hal yang tidak baik ya terhadap keluarga inti, terutama keluarganya yang terdekat. Jadi dia mengaku karena dia untuk sementara ini masih kita dalami ya. Jadi kemarin kita minta keterangan, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan dia menjawab. Kelihatannya tadi juga dari penyidik sudah berkoordinasi, sudah membaik. Namun demikian keterangan belum bisa kita dapat karena memang belum bisa kita minta keterangan atau bertemu dengan ibu anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau dilihat tuh berat karena memang dilakukan operasi, berarti memang ada tindakan. Ya, tindakan itu berarti berat.
Itu. Jadi sekarang masih di ruang ICU. Mbak, jadi kita doakan semoga ibu dari anak yang berkonflik dengan hukum ini segera sembuh, karena keterangan dari ibu anak tersebut berarti dan berguna bagi kita, terutama kasus yang sekarang kita lihat bersama. Kriminolog menilai konflik yang sudah lama terjadi di dalam keluarga sangat mungkin mendorong aksi nekat MAS yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Pola pengasuhan, lingkungan, dan media juga menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu anak melakukan tindak kekerasan. Sebetulnya kalau ini dilakukan secara normal karena dia itu mengalami kemarahan yang besar sehingga dia melakukan agresivitas terhadap orang tuanya, berarti kan konfliknya berkepanjangan. Tidak ujuk-ujuk ada terus ujuk-ujuk dia marah gitu ya. Walaupun mungkin ketika dia melakukan pembunuhan itu secara impulsif, jadi dia marah lalu dia melakukan pembunuhan. Walaupun demikian, tetap kita harus melihat dari belakang ya, ke belakang bahwa prosesnya ketika orang tua tidur. Berarti ini dalam kondisi yang sangat tenang. Entah dia ada perselisihan sebelumnya, sebelum tidur, sorenya atau sebelum melakukan itu. Tetapi setidaknya ketika dia berkonflik, berarti konflik ini sudah lama gitu ya. Sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa karena dia anggap mungkin orang tuanya inilah yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman. Itu kalau kondisi normal, di luar kondisi dia ada kesehatan mental yang terganggu. Karena sebetulnya secara umum itu kan perilaku anak itu didasarkan atas 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan. Pola pengasuhan ini sangat mempengaruhi perilaku anak. Baik anak itu akan menjadi baik atau anak ini menjadi anak yang nakal atau delinquen gitu ya. Nah, pengasuhannya seperti apa? Pengasuhan yang terlalu otoritas itu membuat anak juga menjadi ingin memberontak. Tetapi pengasuhan secara permisif itu juga membuat anak juga akan melakukan hal-hal di luar nalar kita. Karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan itu diperbolehkan oleh orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan dia gitu, bagaimana teman-temannya, apakah dia selama ini hidup dalam lingkungan yang abusive gitu ya, biasa melakukan kekerasan sehingga dia menganggap bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu bagaimana dengan media yang dia konsumsi, yang dia akses selama ini, apakah mengandung kekerasan sehingga dia tahu bagaimana cara menghabisi seseorang ketika dia merasa bermasalah dengan orang. Lalu ada lagi kontrol sosial seperti apa gitu kan, yang kalau keterangan dari security, dari tetangga dia adalah anak yang baik. Tapi kita belum tahu ya keterangan dari teman-temannya seperti apa. Apakah dia anak yang antisosial? Apakah dia benar-benar anak yang kata berita yang lain itu skizofren, sering mendengarkan bisikan-bisikan gitu ya. Nah bisikan-bisikan itu kan nggak hanya satu kali bisikan terus dia melakukan kejahatan, pasti lebih dari 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan berarti seharusnya orang-orang di sekitar mengetahui keanehan-keanehan ini. Hal senada juga disampaikan psikolog forensik yang menyebut ada 2 faktor yang memungkinkan seorang anak berbuat pidana, yakni relasi pertemanan yang salah dan relasi dengan keluarga yang tidak begitu harmonis. Antara anak dengan keluarga, khusus anak dengan orang tuanya. Riset pun memang menunjukkan bahwa dari sekian banyak faktor resiko yang acap kali melatar belakangi anak melakukan pidana, 2 yang paling mengemuka, 2 yang paling dominan adalah terkait dengan relasi pertemanan yang katakanlah salah dan juga relasi dengan keluarga, khususnya orang tua yang tidak begitu harmonis. Nah, kalau disepakati bahwa 2 hasil penelitian ini juga berlaku atau relevan pada kasus yang sedang kita perbincangkan, maka memang masuk akal kalau kemudian muncul spekulasi bahwa jangan-jangan anak itu berbuat sedemikian brutal, jangan-jangan didahului oleh adanya konflik hebat antara yang bersangkutan dengan keluarga atau orang tuanya. Jadi ketika anak melakukan sebuah perbuatan pidana, kepada yang bersangkutan tidak hanya dikenakan aturan hukum yang sifatnya umum, semisal KUHP, tapi juga kepada yang bersangkutan harus ditempel dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Nah, Undang-Undang SPPA inilah yang mengharuskan kita untuk melakukan penyikapan dan juga melakukan penerapan hukum dengan cara yang berbeda, dengan cara khusus terhadap anak, yang berbeda dengan cara ketika kita menyikapi secara hukum pelaku-pelaku dewasa. Dalam Undang-Undang SPPA misalnya, sejak awal kita sudah diwanti-wanti oleh undang-undang itu untuk menjauhkan perasaan dendam, marah, benci, sakit hati, dan seterusnya. Saya paham sulit bagi kita untuk melakukan hal itu, apalagi peristiwa ini luar biasa dramatis. Tapi apa boleh buat,
peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang SPPA mengharuskan kita untuk menjauhkan perasaan-perasaan negatif sedemikian rupa. Ditambah lagi dengan adanya perlakuan istimewa bahwa sekejam apapun, sebrutal apapun, sejahat apapun tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, ancaman hukumannya secara normatif adalah maksimal 10 tahun. Tapi ada semacam presiden atau bahkan mungkin bisa disebut sebagai jurisprudensi yang pernah dihasilkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ini kasus terjadi beberapa bulan lalu. Ketika seorang anak, membantai, memperkosa, kemudian mencuri harta milik satu keluarga. Alih-alih menjatuhkan hukuman maksimal 10 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang SPPA, Majelis Hakim pada kasus itu justru menjatuhkan hukuman 2 kali lipat, yaitu 20 tahun penjara. Barangkali putusan semacam ini akan dianggap sebagai putusan kontroversial, mengundang polemik. Tetapi itu yang mengambil hukuman atau hukuman yang jauh lebih berat daripada ketentuan perundang-undangan. Di antaranya adalah bagaimana hakim mencoba untuk memenuhi atau paling tidak mendekatkan putusan itu dengan ekspektasi korban. Dan juga bagaimana hakim mencoba menghayati ketakutan, kesedihan, kegelisahan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang dialami oleh masyarakat setempat. Nah, ketika hakim mencoba untuk menghayati betapa kejamnya perbuatan seorang anak, betapa menakutkannya anak di mata masyarakat, dan betapa korban mengharapkan adanya hukuman yang setimpal bagi pelaku, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pada kasus ini pun Majelis Hakim atau Hakim Tunggal bisa saja akan menjadikan putusan di Pengadilan Negeri Penajam itu sebagai sebuah jurisprudensi untuk juga menjatuhkan hukuman lebih dari 10 tahun kepada anak yang berkonflik dengan hukum itu. Sementara itu, pakar psikologi klinis dan forensik juga menjelaskan ada berbagai faktor yang melatar belakangi tindakan sadis yang dilakukan terhadap keluarga atau orang terdekat. Kasus terkait dengan pembunuhan terhadap orang tua, baik kepada ayah atau pada ibu, atau sebaliknya mungkin dari ayah kepada anak atau ibu kepada anak dan lain sebagainya. Tentu biasanya ada kaitan dengan faktor genetik, pola asuh, lingkungan, belajar, dan situasi mungkin yang melatar belakangi sebuah tindakan. Nah, tetapi tentu saja harus ada pemeriksaan yang mendalam yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, tersangka pelaku, untuk bisa mengetahui segala hal yang mungkin terkait dengan keputusannya dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan tewasnya orang terdekat. Nah, dalam hal ini tentu kita harus menunggu adanya proses pemeriksaan tersebut untuk bisa menjawab hal tersebut. Kita bisa saja mengetahui dari berbagai kasus yang lain, tetapi setiap kasus biasanya punya kekhasan tersendiri dan tentu saja hanya bisa dijawab setelah pemeriksaan. Yang jelas, yang informasi yang baru kita terima itu adalah tentang faktor kecerdasan, ya. Kecerdasan itu sendiri kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Nah, apabila itu ditandai dengan kemampuan seseorang di dalam prestasi akademik, itu cenderung di kecerdasan intelektual. Tetapi kan belum diketahui dari sisi kecerdasan sosial dan emosionalnya. Dan lagi pula, sekali lagi ada faktor-faktor lain yang ikut berperan. Apakah itu pola asuh, lingkungan, tekanan, kemudian juga ada faktor belajar, dan mungkin juga ada situasi-situasi lain, misalnya situasi tertekan atau pengaruh tertentu. Nah, semua itu hanya bisa dijawab melalui pemeriksaan. Nah, itu alasannya mengapa setiap orang tua, setiap keluarga sebaiknya juga punya kebiasaan untuk selalu melakukan deteksi dini terhadap anggota keluarganya, ya. Jadi memastikan bahwa proses tumbuh kembang itu berjalan semaksimal mungkin untuk mengetahui dan mengenali bagaimana kondisi, tidak hanya kondisi fisik tetapi juga kondisi mental, ya. Deteksi dini bagaimana kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, kesehatan sosialnya, semua itu harus menjadi bagian dari pengamatan dan tentu saja peran dari orang tua untuk mengetahui bagaimana setiap anggota keluarganya bisa punya proses tumbuh kembang yang maksimal, yang tentu saja ditandai dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial yang tadi saya sebut.
Kasus pembunuhan anggota keluarga terhadap orang tua tidak hanya terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di pekan yang sama, kasus serupa terjadi di mana oknum polisi aktif di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tega menganiaya ibu kandungnya. Pelaku tega menganiaya sang ibu menggunakan tabung gas melon. Jenazah Herlina Sianipar, 61 tahun, dibawa ke RS Polri Kramat Jati dari RS Kenari usai meregang nyawa di tangan anak kandungnya yang merupakan anggota polisi aktif. Pelaku berinisial N, 41 tahun, yang bertugas di Polres Bekasi itu tega menganiaya ibu kandungnya dengan tabung gas 3 kg di sebuah warung sekaligus dijadikan rumah tinggal di Jalan Raya Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa maut ini diketahui oleh seorang warga yang hendak berbelanja. Saat kejadian, tiba-tiba pelaku mendorong ibunya hingga terjatuh dan menganiayanya menggunakan tabung gas sebanyak 3 kali. Korban tewas dengan luka parah di kepala. Usai menganiaya ibu kandungnya, pelaku sempat kabur menggunakan mobil pick-up, namun berhasil ditangkap di sebuah kedai kopi wilayah Cilengsi. Dia pulang di sini karena tinggal sama orang tuanya, sehingga ada sedikit cekcok sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan. Kalau untuk pangkatnya? Pangkatnya Bintara Tinggi ya. Inisialnya N. Jadi sudah kita amankan bersama Propam Polda Metro Jaya dan saat ini lagi diperiksa juga di Propam Polda Metro Jaya. Ini mengalami gangguan. Namun kami tetap melaksanakan ini dengan secara tegas dan kami tidak akan main-main apalagi ini menyangkut dengan ibu kandung sendiri. Kini pelaku telah diserahkan ke Divisi Propam Polda Metro Jaya guna mengungkap motif penganiayaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, seorang pemuda tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Diketahui pelaku 5 tahun terakhir rupanya mengidap kelainan jiwa dan menjalani rawat jalan dengan pengawasan tim kesehatan. Warga Desa Paju, Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan kasus anak bunuh ayah. Bonamin, 67 tahun, ditemukan tewas di rumahnya diduga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan anaknya. Kejadian ini membuat geger warga sekitar, mengingat selama ini korban hanya tinggal bersama anaknya. Penemuan jasad korban berawal ketika warga curiga lantaran korban yang biasa bertugas mengumandangkan azan di musola tak kunjung terlihat. Karena curiga, warga pun mencari korban dan menemukannya tewas di rumah. Beliau lewat jendela, terus masuk, melihat, langsung pergi ke tempatnya Pak RT. Posisi saat itu seperti apa, Pak? Tidur, dia tidur. Saya lihat dia tidur, telinga mengeluarkan darah. Sebelum kejadian tragis itu terjadi, warga mendengar korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga listrik di rumah korban padam. Sementara diketahui pelaku 5 tahun terakhir mengidap kelainan jiwa dan menjalani rawat jalan dengan pengawasan tim kesehatan Puskesmas Ponorogo Selatan. Mas Rito itu masuk pasien UGDJ dan rutinitas meminum obat UGDJ. Itu terjadi menurut info dari tenaga kejiwaan saya itu mulai tahun 2016 sudah minum seperti itu. Gitu. Dia berarti obat jalan gitu Pak? Iya betul, iya obat jalan. Polisi dan warga mengamankan pelaku membawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan kejiwaan. Untuk memastikan penyebab kematian, korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo untuk divisum. Dugaan awal kita otopsi luar tadi sekilas kita memang ada luka di bagian kepala. Karena benturan benda keras ini atau gimana? Kalau benturan memang benturan, namun untuk benda kerasnya ini kita ini seperti benda tumpul, namun untuk itu kita menunggu keterangan lebih lanjut dari hasil otopsi nanti. Belum diketahui pasti motif pelaku menganiaya orang tuanya hingga tewas. Namun dugaan sementara karena berselisih menu makanan. Pemirsa, anak bunuh orang tua terus berulang. Beragam motif menjadi pemicu aksi keji pelaku. Inside Story segera kembali.
Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau ke sini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya, terus kan kayak. Sederetan kasus pembunuhan orang tua oleh anak juga menggegerkan publik tanah air. Sebelumnya, Agustus 2023, seorang anak di Depok, Jawa Barat tega menghabisi nyawa ibunya. Pelaku juga sempat menyerang sang ayah sebelum akhirnya meminta maaf dan mencium kaki orang tuanya. Tersangka kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung di Depok, Jawa Barat menjalani rekonstruksi di TKP rumah mereka di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Saat rekonstruksi, tersangka Rifki Aziz didampingi oleh kuasa hukumnya. Ayah kandung tersangka yang juga menjadi korban turut hadir. Total ada 34 adegan yang diperagakan, mulai dari tersangka yang bertransaksi jual beli kardus dengan konsumen. Kemudian tersangka memanggil ayahnya, lalu meninggalkan mereka menuju rumah. Saat itulah tersangka menyeret sang ibu ke ruang belakang dan menghabisinya dengan menusuk korban menggunakan pisau. Saat sang ayah kembali, tersangka langsung menyerang ayahnya dan terjadi perkelahian. Ayah tersangka Bakti Aziz Munir menyatakan sudah memaafkan perbuatan keji anaknya. Sementara sang anak sudah meminta maaf kepada ayahnya sambil mencium kakinya. Saya berharap ya ini memang harus, ya walaupun gimana kan prosedur hukum harus berjalan ya. Tapi kan saya berharap anak saya tuh dihukum seringan-ringannya gitu. Pihak Polsek Cimanggis menerangkan tidak ada fakta baru dalam rekonstruksi ini. Semua sudah sesuai dengan BAP awal. Jadi pelaku ini mungkin tadi lupa pada saat dia melakukan penusukan karena memang kita ketahui bahwa penusukannya itu cukup banyak. Luka yang diderita oleh korban sekitar dari hasil visumnya itu sekitar 43 tusukan. Jadi mungkin dia ditanya berapa kali, jadi dia mungkin lupa. Hasil rekonstruksi dicantumkan sebagai kelengkapan berkas untuk segera diserahkan ke kejaksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Maret 2023, seorang ibu di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku juga melukai sang ayah. Pelaku tega menganiaya orang tuanya sendiri karena diduga menganut aliran sesat. Seorang ibu bernama Siti Fatona, warga Desa Letang, Kecamatan Babat Sumpat, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas dibunuh anak kandungnya sendiri. Korban tewas akibat ditusuk pelaku bernama Muksin, 36 tahun, saat tengah bertadarus di masjid usai sholat tarawih. Suami korban yang juga berada dalam masjid berupaya menolong sang istri, namun ia juga terkena sabetan senjata tajam oleh sang anak. Pelaku tega menusuk ibu dan ayahnya sendiri karena diduga menganut aliran sesat. Pelaku kesal karena sang ayah dan ibunya membakar kitab miliknya. Menganiaya kepada ibunya terlebih dahulu dengan menusukkan parang ke arah perut. Kemudian setelah itu mengapa bapaknya di bagian leher. Dan kemudian setelah itu bapaknya keluar dari masjid dan minta pertolongan. Usai membunuh sang ibu dan melukai ayahnya, pelaku juga melukai seorang polisi saat akan ditangkap. Hingga seorang polisi tersebut mengalami luka di bagian perut. Saat diamankan di penjara, pelaku membenturkan kepalanya ke dinding dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Seorang anak tega membunuh ayah kandungnya dan mengubur di pekarangan samping rumahnya di Indramayu, Jawa Barat pada November 2022. Setelah pelaku berhasil ditangkap, polisi berhasil menemukan kuburan korban. Petugas menggali tanah untuk mengevakuasi jasad Casim, 72 tahun, yang dibunuh anaknya MRT, 27 tahun, di Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu. Setelah menggali sedalam 1 meter, polisi menemukan jasad korban yang sudah membusuk. Pembunuhan ini terungkap setelah polisi mendapat laporan penganiayaan dari adik pelaku, Fatmah.
Dari laporan ini, polisi menangkap pelaku dan setelah diinterogasi, ia mengaku telah membunuh ayah kandungnya. Kami merupakan karena kejadian sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi kami menemukan sebuah gundukan tanah yang diduga tempat saudara MT menguburkan saudara CS. Dan sekarang untuk mayat sendiri sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan otopsi. Polisi memeriksa pelaku guna mengungkap motif pembunuhan. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk diautopsi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Di bulan yang sama, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah membunuh ayah, ibu, serta kakaknya dengan racun arsenik. Motif pembunuhan karena tersangka sakit hati akibat didesak untuk mencari pekerjaan. Si bungsu Dio Dava menjadi tersangka pembunuhan ayah, ibu, dan kakaknya dengan racun dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Hasil otopsi dan olah TKP, racun arsenik menjadi penyebab kematian ketiga korban. Ketiganya meninggal dalam rentang waktu 15 hingga 30 menit usai meminum teh dan kopi yang telah dicampur arsenik. Menurut polisi, motif pembunuhan karena tersangka sakit hati, merasa tidak diperhatikan dan didesak mencari pekerjaan. Sedang kita gali karena motif awal yang ada adalah sakit hati. Ya, sakit hati karena beban yang harus ditanggungnya, karena yang bersangkutan pun juga tidak bekerja, ya. Orang tuanya juga baru pensiun, kakaknya sendiri kandung pun juga tidak bekerja selepas kerja di salah satu perbankan, ya. Sehingga ini menjadi rasa sakit hati kenapa hanya dia sendiri yang diberikan beban sedangkan kakaknya tidak. Berdasarkan pemeriksaan, kejadian ini adalah kedua kalinya tersangka meracuni keluarganya. Sebelumnya, tersangka sempat mencoba menghabisi keluarganya dengan mencampur racun sianida dengan es dawet yang dibagikan kepada keluarga dan kerabat, namun tidak berefek besar. Adik saya laki-laki, iparnya laki-laki, dan anaknya si dia, Karenisa. Oh, itu muntah-pirah. Sampai berapa, 2 harian, Pak. Tapi nggak ada rasa curiga atau gimana, Pak? Sama sekali. Saya tidak menaruh curiga sama sekali. Sementara hasil pemeriksaan kejiwaan, tersangka sadar dan tidak depresi saat meracuni keluarganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Di bulan November 2021, seorang pria di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega membantai keluarganya. Akibat perbuatan pelaku, orang tua dan kakak pelaku tewas, sementara sang adik terluka parah. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Pembunuhan sadis terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Seorang pria tega membunuh ibu dan ayahnya sendiri. Selain itu, pelaku juga membunuh kakak dan melukai adik kandungnya. Setelah kejadian, tak membutuhkan waktu lama, pelaku pun berhasil ditangkap polisi. Diduga pelaku alami gangguan jiwa. Tiga meninggal dunia, yang 1 luka-luka. Semuanya satu keluarga? Satu keluarga. Katanya kenapa Pak bisa terjadi pembunuhan? Jadi dugaan pelaku ini ada riwayat kelainan jiwa. Pelaku ditahan di Polres Bantaeng untuk menjalani proses hukum. Sementara adik korban yang terluka dirawat di Rumah Sakit Bantaeng. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sulaiman Naik, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus anak bunuh orang tua kembali menjadi pelajaran berharga bagi setiap keluarga. Peristiwa tragis ini harus menjadi perhatian serius karena baik korban maupun pelaku adalah
orang tua dan anak. Tidak hanya memiliki relasi yang sangat dekat, kasus anak bunuh orang tua juga mengundang keprihatinan mendalam karena tidak sedikit pelaku masih di usia muda. Maka keluarga pun harus menjadi sorotan utama. Saya Anisha Dasuki, sampai jumpa.